Renungan Kefas, kita disembuhkan, kita dihidupkan oleh Injil. Markus 5 ayat 23 dan 25 berkata, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dalam pasal 5 ayat 21 sampai 43, kita dapati catatan tentang penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan. Dan Tuhan membangkitkan anak perempuan yang mati. Dua kisah ini menceritakan perbuatan mujizat Tuhan Yesus sebagai hamba Allah. Dalam kisah ini kita dapat melihat penderitaan orang-orang yang sakit, kelembutan dan kebaikan hamba penyelamat dalam pelayanannya. Markus 5 ayat 22-23 mengatakan, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, 'Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.' Kepala rumah ibadat itu tidak begitu beriman. Inilah sebabnya ia memohon Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan setuju dan pergi bersamanya. Menurut ayat 24, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dalam ayat 25 hingga 34 kita nampak seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun datang ke tengah kerumunan orang di belakang Tuhan, menyentuh jubahnya dan memperoleh kesembuhan. Sobat Kefas, coba perhatikan beberapa persamaan dari dua kasus ini. Pertama, 12 tahun lamanya perempuan itu menderita. Ini sama dengan umur anak gadis yang meninggal. Kemudian keduanya adalah perempuan. Satu lebih tua, satu lebih muda. Apa arti penyakit perempuan itu? Penyakitnya melambangkan kebocoran hayat. Pendarahan melambangkan kebocoran esens hayat. Apa arti mati? Mati berarti mengalami kebocoran esens hayat. Puji Tuhan, haleluya. Penyembuhan perempuan itu dan kebangkitan anak perempuan merupakan gambaran pengalaman kita dalam menerima Injil. Ketika Injil sampai kepada kita, kita mendengarkannya, menerimanya, dan kita disembuhkan dari penyakit kebocoran esens hayat. Kemudian setelah kita disembuhkan, kita dihidupkan kembali dan melakukan kegiatan seperti biasa. Haleluya atas Injil. Puji Tuhan. Saudara-saudari teman Kefas sekalian, kita perlu melihat bagaimana kita bisa disembuhkan dan dari kondisi kita ini. Yang kedua, kita juga mengapa Injil dapat memulihkan kita. Kita boleh membaca Roma pasal 1 ayat 3-4 juga ayat yang ke-16. Moga kita berdoa kiranya Tuhan membawa kita melihat bahwa Ia adalah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai situasi. Kita perlu belajar setiap saat mengandalkan Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.